Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnan Aliyah dan di sini saya akan memaparkan mengenai prarancangan pabrik hidrogen peroksida. Produk hidrogen peroksida ini sendiri memiliki rumus kimia H2O2 dengan wujud fase cair dengan sifat fisika dan kimia seperti yang tertera pada layar. Hidrogen peroksida ini memiliki kegunaan sebagai bahan pemutih, sebagai bleaching rotan dan juga kayu, sebagai bahan kosmetik pada pewarna rambut, sebagai bahan bakar roket, dan juga dapat digunakan sebagai agen pengontrol polusi yang dapat diterima secara ekologi. Nah, untuk produk ini sendiri memiliki potensi untuk digunakan pada industri pulp dan kertas, industri pewarna tekstil, industri elektronika, industri pengolahan limbah cair B3, dan juga industri makanan dan minuman. Berikut ini perbandingan proses dari ke-6 paten rujukan yang digunakan pada perancangan pabrik hidrogen peroksida ini. Untuk anatomi prosesnya sendiri, dari ke-6 rujukan ini memiliki kemiripan karena seluruh proses yang digunakan adalah anthraquinone proses. Yang berbeda adalah pemilihan kondisi operasi, pemilihan alat, dan juga pemilihan katalis yang digunakan pada proses produksi. Berikut ini merupakan blok diagram proses produksi hidrogen peroksida. Ini diawali dari natural gas yang diolah di hydrogen plant, menghasilkan gas hidrogen yang digunakan untuk menghidrogenasi working solution pada hidrogenator dengan katalis menghasilkan alkyl antrahidroquinone yang berdasarkan reaksi berikut. Nah, selanjutnya alkyl antrahidroquinone ini akan dioksidasi dengan gas oksigen pada kondisi operasi 1,5 hingga 6 bar pada temperatur 40 hingga 55 derajat Celcius dan menghasilkan crude hydrogen peroxide serta remaining working solution. Setelah itu produk dari oksidator ini akan diekstraksi dengan air untuk memisahkan crude hydrogen peroxide dari remaining working solution ini yang pada akhirnya akan di-recycle kembali ke hidrogenator. Sedangkan crude hydrogen peroxide ini akan dipurifikasi menggunakan membran untuk mendapatkan hidrogen peroksida yang murni. Yang setelah itu hidrogen peroksida ini akan di vacuum distillation untuk mendapatkan konsentrasi yang lebih tinggi. Setelah itu akan ditambahkan polymeric stabilizer ke produk sebelum akhirnya disimpan di tangki penyimpanan produk. Untuk kapasitas pabrik sendiri, memerlukan data kebutuhan hidrogen peroksida di Indonesia untuk mempertimbangkan kapasitas pabrik yang tepat. Jadi, di mana data kebutuhan hidrogen peroksida di Indonesia ini semakin meningkat per tahunnya, akan tetapi sempat mengalami penurunan akibat adanya pandemi. Nah, untuk kapasitas minimum pabrik hidrogen peroksida di Indonesia ini sebesar 9.000 ton per tahun, yaitu pada PT Sendopex Pertama, dan juga untuk ketersediaan bahan baku, seperti yang diketahui gas hidrogen dan gas oksigen itu dapat diambil dengan mudah di alam, yaitu karena hidrogen yang digunakan adalah hasil reformasi dari natural gas, sedangkan kalau oksigen itu menggunakan udara. Nah, namun apabila bahan baku dari working solution yaitu alkyl anthraquinone itu perlu diimpor dari luar negeri karena di Indonesia belum ada proses produksinya. Untuk penentuan kapasitas pabrik juga diperlukan perhitungan dari data ekspor dan juga data impor. Berikut ini perhitungan volume ekspor dan volume impor menggunakan metode regresi, di mana data-data yang sebelumnya yang sudah ada itu akan dikembangkan untuk memprediksi volume ekspor dan volume impor pada 10 tahun yang mendatang. Namun sayangnya metode regresi ini hanya valid hingga data ke-7, sehingga diperlukan penggunaan metode laju pertumbuhan. Nah, berikut ini metode yang dapat digunakan setelah mendapatkan data yang sesuai, yaitu kalau di sini pada tahun 2031 kita sudah mendapatkan volume ekspor, volume impor, dan lain sebagainya, dapat diolah data tersebut hingga diperoleh kapasitas produksi seperti yang tertera pada layar, yaitu untuk perancangan pabrik hidrogen peroksida ini dirancang pada tahun 2031 akan memiliki kapasitas produksi sebesar 25.000 ton per tahun. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan.